Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, kita telah melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita untuk senantiasa cinta kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama buka kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan keimanan, keislaman, ketakwaan kita. Dan juga yang kedua, kita doakan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita untuk tetap selalu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian selanjutnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemampuan dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kita doakan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, berbaring di rumah atau berbaring di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, Allah Subhanahu wa taala realisasikan hajatnya sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan, dan tentunya mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadirin yang wali min sayyid salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih dalam subbab tentang al-faslul awwalu fi fadlil masajid wa sa'i ilaiha. Keutamaan bagian pertama, keutamaan masjid dan menuju ke masjid. Pada waktu yang lalu kita membahas satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Wa anhu, dan darinya yaitu dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang tatahhara bersuci fi baitihi di rumahnya, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar, baik suci dari najis, baik najis terutama najis itu ya, najis ringan ataupun najis sedang ya, bisa saja juga najis walazo ya. Yang jelas kita bersuci di sini terkait dengan hadas. Toharo itu kan dibagi dua ya, toharo minan najasa, at-toharatu minal hadas, yaitu bersuci dari najis, bersuci dari hadas ya. Kalau hadas terkait dengan kita yang mengeluarkan najis, tapi kalau najis itu terkait dengan kotoran yang keluar, yang menempel, yang di luar ya, dari tubuh kita, yang menempel kepada tubuh kita, pakaian kita, dan tempat sholat kita. Jadi di sini disebutkan man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Nah ini ada laisa qayyidan walakinnahu kamalul lisaihi wa huwa tahirun. Ya, fi baitihi di rumahnya. Ini fi baitihi, maksudnya ini tidak mengikat katanya. Ini akan tetapi kesempurnaan untuk berusaha melakukan suatu perbuatan untuk bersuci.
ya bersuci dari mana apa saja gitu. Artinya sifatnya umum. Tatoharo, makanya tadi saya sebutkan bisa juga bertoharo dari najis, bisa juga toharo dari hadas. Nah, summa masya, kemudian berjalan, masya ila baitin, ke rumah atau ke suatu rumah, min buyutillahi, dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan, untuk melaksanakan sholat fardu, faridatan, untuk melaksanakan fardu, kewajiban. Yang terkait di sini adalah sholat, ya, fardu. Min faraidillah, dari sebagian kewajiban-kewajiban Allah, ya. Kanat khotwatahu, ya, adalah kedua langkah kakinya, ya, ihdahuma, salah satunya, ya, tahuttu khoti'atan, menggugurkan satu kesalahan, wal ukhra, sedangkan kaki yang lainnya, yaitu yang sebelah kiri, tarfa'u darajatan, mengangkat satu derajat. Jadi satu kaki kanan itu mengangkat satu derajat, satu kaki kiri menggugurkan satu kesalahan. Jadi jalannya kita dari rumah menuju masjid ini itu ada nilai pahalanya. Ya, di sini dikatakan menghilangkan satu kesalahan satu kali langkah, dan mengangkat satu derajat satu kali melangkah kaki kanan kita. Di sini dijelaskan hiyal yumna kama ya'ti fihima, yaitu kaki kanan, ya, yang mengangkat satu derajat. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi. Wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini ini lebih khusus, kalau tadi kan lebih umum. Man tatoharo, redaksinya begitu. Kata-katanya tatoharo. Nah, kalau di sini man tawaddoa, barang siapa yang berwudu. Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, dia lebih khusus atau ditaksis, ya, lebih khusus. Fa ahsana wudu'ahu, kemudian ihsan di dalam wudunya. Ihsan di sini artinya yang lebih baik wudunya. Termasuk ihsan itu adalah melakukan hal-hal yang sunnah dari wudu itu, tidak hanya sekedar rukun wudunya saja, tetapi sunnah-sunnah wudunya dilakukan. Rukun wudu kan cuma 6, ya Pak, ya. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka, ya. Terus yang ketiga, membasuh tangan sampai siku-siku. Kalau muka sampai batas rambut yang ada di muka ini, ya. Kemudian baru mengusap sebagian kepala, ya, sebagian kepala. Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang dimaksud itu adalah sebagian, itu Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, berarti sebagian saja sudah dianggap cukup. Tapi kalau Imam Malik itu bukan sebagian, seluruhnya dibasahkan itu. Ke belakang langsung ke telinga, biasanya gitu. Nah, itu cara wudu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i begini masih bisa sebagian di sininya, ya. Tapi rambut yang tumbuh di atas kepala,
bukan rambut atau yang menempel agak dekat dengan kepala, bukan rambut misalnya kalau perempuan dan panjang ujungnya gitu, itu tidak sah, harus di kepala. Kan kamu melihat ayatnya kan jelas ya, wa idza apa ya, fa idza qadaitum sholata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal maghrib. Ya kalau faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu itu imsah itu sekedar ya, ya tidak membasahi semuanya, mengusap. Kita bahasakan dengan istilah mengusap, bukan ghuslu. Makna al-ghuslu dengan makna at-tamassuh atau al-imtisah itu berbeda. Kalau al-ghuslu itu mengguyur air, airnya diguyur rata, itu ghuslu. Al-ghuslu ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Ya, al-ghuslu mandi. Al-ghuslu itu artinya meratakan air, ya kan, dari ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan niat dan sesuai dengan keperluan. Maksudnya mandi wajib, itu disebut al-ghuslu. Al-ghuslu minal janabah, ya, mandi dari junub. Ya, biasanya habis, kalau anak ya perempuan, orang perempuan itu habis menstruasi berhenti, dia harus mandi wajib, al-ghuslu. Nah, ini al-ghuslu maknanya sama, tapi al-ghuslu gimana? Jadi airnya itu harus diguyur. Ya. Kalau kita misalnya wudu di air pancuran, nah kalau melihat ayatnya itu kan waghsilu ya wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah dengan air dan guyurlah dengan air, ya, mulai dari mana? Kalau ada kata ilal marafiq sampai dengan siku-siku, berarti mulainya dari mana? Dari ujung jemari tangan kita, nah, sampai siku-siku kita ini, ya. Tapi ada ulama yang membolehkan ketika kita wudu pakai gayung. Kalau kita wudu pakai gayung, itu membolehkan dari siku-siku langsung ke ujung jemari, ada yang membolehkan. Ya, tapi memang kalau lihat ayatnya itu menunjukkan bahwa dari ujung jari aja kalau itu, nah gitu, ya kan enak. Kalau di kolam juga sama, gitu. Ilal marafiq faghsilu. Wah, kalau wajah itu kalau gimana? Ini semua di sini ya kan? Ini set. Nah di sini gini sambil begini sambil gini. Ini ujung di sini ya, gini. Ya, sebelah sininya nih, nah wudunya. Terukun, ada rukun wudu ya. Soalnya kalau tidak merata, dikhawatirkan tidak sah karena itu rukun, ya kan? Anak-anak tuh saya tuh heran itu, anak SMP, anak sanawiyah itu kalau cuci kaki yang malesnya luar biasa, hanya ujungnya doang, nggak sampai tumit. Padahal udah jelas dari ayat itu, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, mata kaki itu harus kena basah. Ini kagak di ujungnya doang. Aduh, saya marah. Ulangi itu. Ya, padahal kakinya ini belum kena nih. Kedua matanya nih, mata kakinya ini belum kena. Wa arjulakum ilal ka'baini. Ka'bain itu dua mata kaki, harus basah. Nah, lebih amannya kalau ihsannya,
hadis ini kan fa'ahsana wudu'ahu, ihsan terhadap wudunya, lebih baik lagi, bukan sekedar wajibnya saja. Ihsan itu yang sunah-sunahnya. Ya dari betis, kalau bisa betisnya juga dibasahi. Nah, ini wajibnya, ya kan? Sunahnya ya sampai betis. Itu. Mulai dari mana? Ya mulai dari ujung kaki dulu, di sela-sela. Ya, gini, ya kan? Ini supaya jelas gitu. Kalau ada anak-anak sih, kita udah bahas, udah paham semua. Tapi kalau ya supaya lebih paham lagi gitu ya, caranya seperti itu. Karena di sini diminta oleh hadis ini fa ahsana wudu'ahu, dan ihsan di dalam wudunya. Jadi ihsan. Jadi tidak hanya yang wajib-wajibnya aja, yang sunah-sunahnya. Kalau boleh juga pakai doa setiap ketika menghapus atau ketika membasuh, ya. Misalnya membasuh muka kan. Ya kan, kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Fiqhu fi Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab itu disebutkan ada doanya, ya. Allahumma ja'al wajhi, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddul wujuh, ya. Ya Allah, putihkanlah wajahku sebenarnya, ya. Ya, putihkanlah wajahku di mana suatu hari dari kiamatnya. Nah, ada pada hari di mana wajah itu berwarna, ada wajah yang berwarna putih dan juga ada wajah yang berwarna hitam. Ya. Nah, ketika membasuh tangan kanan, apa itu doanya kalau di Imam Syafi'i? Allahumma i'ti, atau Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah catatan amalku dengan menggunakan tangan kanan atau melalui tangan kanan. Wala, ketika mengangkat tangan kiri, wala taj'al, ya, kitabi min shimali au miwara izahri. Jangan kau berikan catatan amalku itu melalui tangan kiri ataupun dari belakang. Nah, itu doa itu ihsan itu. Makanya Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i itu lebih khawatir, ya. Khawatir itu artinya hati-hati. Dalam arti banyak hal-hal yang sampai sekecil itu diperhatikan gitu. Nah, ini fa'ahsana wudu'ahu. Barang siapa yang berwudu di rumah, berwudu, ya. Barang siapa, kalau di sini nggak ada kata-kata rumah nih. Barang siapa yang berwudu lalu ihsan di dalam wudunya, tsumma roha, kemudian berangkat. Roha itu ilal jama'ati liyusolliya ma'ahu. Jadi berangkat untuk melakukan sholat berjamaah, sholat bersama para kaum muslimin yang lainnya. Fawajadan nasa, kemudian ia mendapatinya, ya, mendapatinya orang-orang qad shollau, sudah sholat pada waktu. Bapak udah dari sana jalan, nyampe sini udah selesai, ya. Jemaah sholat jamaah udah selesai. Bagaimana itu? Nah, di sini dituliskan nih, ya. Fawajadan nasa qad shallau a'tahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man shallaha wa hadaraha. Allah tetap memberikan, ya, kepadanya, Allah azza wa jalla, Allah yang maha mulia lagi maha perkasa dan
yaitu memberikan pahala seperti pahala orang yang sudah sholat tadi, dan juga orang yang hadir atau datang ke masjid. La yang kusuk dzalika, dan itu tidak mengurangi min ajrihim, dari ajrihim, pahala mereka para jamaah yang lain, syai'an, sedikit pun. Jadi kita berangkat, pas mau berangkat tiba-tiba ada suatu hal yang kita harus urusin, akhirnya kemudian kita berangkat juga telat, tapi kita sampai masjid, udah bubar, kita sholat, tetap kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di masjid itu dan yang datang ke situ, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang sudah melakukan sholat berjamaah tadi. Tuh, gimana nggak baik ya Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya itu kalau tahu ini itu rebutan itu ya, datang ke sini atau datang ke masjid gitu. Tapi anehnya setiap waktu sholat itu nggak pernah penuh. Kalau dilihat dari kakak yang ada di sini, banyak orang Islam ini, banyak orang Islam ini. Ya, orang lihat kakak ya itu banyak. Tapi yang datang ya mungkin kita husnuzon aja. Mereka barangkali sholat di Masjid Raya Kautsar, mereka ada keperluan sehingga sholat di luar, mereka ada yang sakit sehingga dia sholat di rumah saja. Nah itu. Nah ini luar biasa. Ini keutamaan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini alhamdulillahnya ya, jazaan ala niyatihi dahaban jazaan ala niyati, itu pahala yang diberikan oleh Allah karena udah ada niat. Allah itu kan mengganjar atau memberikan pahala itu bagi orang yang sudah punya niat baik. Kita punya niat baik saja Allah udah kasih satu. Tapi kalau kita punya niat buruk, Allah belum catat. Ntar dulu, jangan-jangan nanti berubah. Tuh, bagaimana enggak rahimnya kepada kita sebagai umat Islam. Ya hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini luar biasa. Jadi tidak mengurangi pahala orang-orang yang lainnya, kita dapat juga. Jadi nggak usah khawatir Bapak itu, khawatir takut terlambat, masbuk dan lain sebagainya. Tetap mendapatkan nilai pahala seperti yang dilakukan oleh orang yang sedang melakukan berjamaah tadi. Baik, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjutkan. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir Allah meridhoinya berkata, kanat diyaruna naiyatan anil masjid. Berarti ini hadis dari seorang sahabat diterimanya, menandakan ini hadisnya berarti hadis athar ya hadis athar. Tapi ya apa artinya, ini dialami oleh para sahabat Nabi. Adalah rumah-rumah kami naiyatan, ba'idatan, jauh, anil masjidi, dari masjid. Jadi ini para sahabat yang rumahnya jauh mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi, wahai Nabi, rumah kami itu jauh dari masjid. Kemudian fa'aradna an-nabi abuyutana, maka kami ingin fa'aradna an-nabi'a, menjual buyutana, rumah kami. Fanaqtariba, lalu kami mendekat minal masjidi,
ke masjid. Jadi saya pengen beli rumah yang dekat dengan masjid, gitu ibaratnya. Jadi kebetulan dia dapat rumah, menurut awalnya rumahnya jauh, gitu ya. Akhirnya dia mohon pada Nabi, ya, jadi menghendak dia mau menjual rumahnya dan ingin mendekati ke Masjid Nabawi. Fanahana Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW melarang kami. Faqala, Rasulullah bersabda, innalakum bikulli khutwatin darajatan. Sesungguhnya ya, bagi kalian pada setiap langkah itu mendapatkan 1 derajat. Oh, ini menambahkan lagi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar itu aja, ditambah lagi dengan ya 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 derajat, 1 langkah, 1 langkah, 1 derajat. Nah, kalau saya pakai motor berapa derajat? Ngitungnya susah ini. Tapi Allah Maha tahu ya. Yang bagus sih jalan kaki sebaiknya sunahkan ya. Tapi ini kan dulu belum ada ini kan ya. Sehingga mereka pada jalan kaki, paling kendaraannya onta ya. Tapi patokannya adalah langkah kaki. Ya sebenarnya kayak ukuran jarak ya. Kan awal mulanya kan kaki ya. Berapa langkah kaki, berapa depak, berapa ini kan. Lama-lama kan bukan itu. Yang bukan dalam arti langkah kaki itu kita kan. Ini berapa feet nih? Nah, berapa kaki? Kan gitu kan. Akhirnya kan lama-lama meter atau apa. Saya kira ya Allah Maha tahu. Ya. Ya kalau naik motor paling dihitung dengan langkah kakinya. Berapa kali langkah gitu kan. Jadi 1 derajat, bayangkan 1 derajat 1 langkah. Kalau kita ada 1000, ya 1000 langkah. 10.000 langkah. Luar biasa. Sebenarnya ada tujuan baik juga itu, Pak. Memang bagusnya ya apa ya, 1 jam sebelum sholat maghrib kita sudah jalan kaki dari sana. Ya itu lebih bagus. Kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW atau hadis ini, sehat badan kita, Pak. Sehat. Dokter malah menyuruh kita, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah usianya di atas 40-an ke atas, untuk berjalan kaki tiap harinya 10.000 langkah. Ini bisa dijadikan acuan ini. Kan 1000 langkah, bayangkan. Nah kalau kita jalan ke sini, Pak Zaini, kalau dari sana ke sini, dari sana lagi ke sini, sholat subuh dari sana ke sini, sholat duhur dari sana ke sini, sholat asar dari sana ke sini, sehat, Pak. Itu ada itu siapa Habib tuh ya, Ja'far, itu nggak pernah ya kan. Kalau sekarang udah harus pakai motor juga. Itu usianya udah 80-an lebih itu katanya. Itu jalan kaki terus. Ke Al-Kausar jalan kaki. Tapi sekarang sehat ya. Sekarang udah sedang khuruj di mana gitu ada kemarin itu saya dikasih tahu Habib Ja'far, padahal habis stroke. Habis kena stroke, Pak. Di rumahnya itu kan dia sendirian. Dia ngomong rumahnya nggak pernah ditutup, nggak pernah dikunci. Dia ngomong sama satpam, kalau ada apa-apa saya belum keluar, tolong hampiri rumah saya, buka aja. Benar, suatu ketika dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, jatuh aja di bawah. Kemudian satpam itu langsung ngakuin, benar juga, dan polisi itu langsung ditolong dan dibawa dan dia akhirnya diobati. Kena stroke tuh, Pak, pertama kan. Dibawalah ke kakaknya yang ada di Bintaro dan alhamdulillah dirawat, terus terapi. Sehat sekarang udah bisa jalan lagi. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah itu. Ya mungkin mempraktekkan ini, melangkahkan kaki. Ya, makanya saya paling senang tuh kalau yang namanya
Sholat itu udah ada adzan Allah Akbar, jalan enak bener itu. Beruntung kita punya rumah agak jauhan dikit kayak Pak Zaini. Agak jauhan itu. Tapi yang lebih dekat lebih beruntung lagi, dapat pahalanya lebih, karena terus bisa istiqomah untuk ini ya, nggak telat. Tapi kalau yang jauh ya harus mikir, mulai dari ini ya, kayak kita waktu kita umroh, waktu kita haji ya Pak ya. Kalau kita haji kan gitu kan, kalau kita dapatnya yang jauh ya setengah jam, 1 jam sudah harus jalan. Ya harus jalan, harus naik mobil ya, apalagi jauh. Nah ini baik, kita lanjutkan ya. Berarti tidak hanya dapat pahala, tapi dapat kesehatan tubuh kita. Karena kita jalan, walaupun kita nggak olahraga, kalau kita setiap hari mondar-mandir, at-taraddudu ilal masjidi, ya mondar-mandir ke masjid, insya Allah sehat, yakin saya. Ya, baik, kita lanjutkan. An Jabir, oh ini tadi ya, belum ya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, ya Bani Salimah atau ya Bani Salmah, wahai Bani Salmah, diyarakum tuktab adzarukum, rumah-rumah kalian ditulis atau tertulis atau tercatat adzarukum, bekas-bekas kalian. Jadi tuktabu, dicatat malaikat. Nah, kita lihat penjelasannya nomor 10 nih. Ai ilzamuha wala tatahawwalu anha. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian itu, jangan kalian pindah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuktab atharukum 11 khotowatikum dhahaban wa iyaban. Dicatat ya langkah-langkah kalian, berangkat dan pulangnya, pergi dan pulang-baliknya. Nah, itu dicatat. Faqalu, maka mereka berkata, makana yasurruna anna kunna tahawwalna. Tidakkah akan lebih memudahkan kami kalau kami misalnya pindah ke dekat masjid, katanya. Ahwana ya, anna kunna tahawwalna. Rawahu Saiqani. Tapi tetap kan Nabi menghendaki tetap tidak usah pindah. Kalau seandainya dulu nih hadis nih menyuruh Nabi untuk pindah, orang bakal cari rumah dekat di masjid, banyak banget rebutan ini. Boleh jadi rumah-rumah dekat masjid bisa mahal itu, ya kan? Sekarang aja tanah, harga tanah di dekat Masjidil Haram mahal, itu tanah termahal di dunia itu. Itu dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi. Itu mahal itu, Pak. Kita aja kemarin Presiden Prabowo diberikan izin untuk membeli tanah aja, mungkin di tempat yang agak jauhan, mungkin nggak dekat-dekat situ. Sekarang tanah di situ mahal, Pak. Waktu itu saya lihat berapa ya? Saya pernah baca itu luar biasa, mahal sekali. Makanya yang punya toko-toko di situ itu adalah orang-orang Arab asli. Kalau yang jaga-jaga itu bukan dia yang punya, itu mah karyawan. Itu rata-rata orang Yaman, orang Bangladesh, orang India, Muslim, ya kan? Kalau kita ke bawah itu, Indonesia, udah pada bisa ngomong Indonesia, Melayu. Itu maaf, itu pegawai-pegawainya, Pak. Yang punya mah gak di situ. Keluar kota, ke Amerika, ke puncak, mungkin pada saat haji maksud saya. Jadi emang enggak itu, nyewa doang itu.
Itu mahal itu. Ya untung Nabi nggak nyuruh. Untung kalau dulu Nabi nyuruh, ini Nabi nggak nyuruh aja orang pengen dekat dengan masjid. Coba. Para sahabat tuh pengen banget dekat dengan masjid supaya dia bisa berjamaah terus dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana nggak enak yang imam Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika ngimamin itu tahu kondisi makmumnya, jangan dikira nggak tahu. Nabi melihat. Itu satu hal mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Ada itu satu hadis yang mengatakan bahwa ini arokum, ya. Di mana tuh hadisnya tuh? Saya lupa tuh, bahwa sesungguhnya aku melihat kalian sekalipun aku menghadap ke depan, aku melihat apa yang kalian lakukan di belakang. Luar biasa ya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa melihat. Nah, ini kalau nggak salah ini nih. Nah ini ini hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu, ayuhan nas, wahai orang-orang, ini imamukum, aku ini imam kalian, kata Nabi Muhammad. Fala tasbiquni, jangan kalian mendahului gerakanku. Ya. Birruku, ya, baik dengan ruku, wala bis sujud, maupun sujud, ya, wala bil qiyam, maupun dalam keadaan berdiri, wala bil insiraf, maupun ketika aku mengucapkan salam. Jangan duluin, gitu loh. Apa kata Nabi? Fa inni arakum amami wa min khalfi. Karena sesungguhnya aku melihat kalian baik dari depanku maupun dari belakangku. Coba. Berarti Nabi lihat. Maka wajar kalau Nabi itu begitu ada sahabatnya membaca bacaan yang berbeda dengan Nabi, Nabi tahu. Langsung Nabi nengok ke belakang. Manil qail. Ada seorang sahabat membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi nengok. Manil qail. Siapa yang tadi ngomong seperti itu? Sahabat yang baca itu takutan, padahal nggak malah justru dipuji oleh Rasulullah SAW. Ana ya Rasulullah, aku ya Rasul. Ya, futihat abwabus sama wal, terbuka pintu langit katanya. Itu abwabus sama, futihat abwabus sama. Jadi terbuka pintu langit dan kemudian malaikat itu berebut untuk mengejar kata-kata yang diucapkan oleh sahabat tadi. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Naik ke atas. Jadi apa yang kita ucapkan itu naik ke atas semua, Pak. Surat Fatir ayat 10, ya kan? Itu firman Allah. Yas'al ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih. Naik ke atas sana, naik ke Allah. Perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh kita. Jangan dikira kita itu apa yang kita ucapkan itu Allah enggak naik ke atas, naik. Yakinkan itu firman Allah, bukan ya. Kalau hadis pun juga kita yakin itu karena dari Nabi Muhammad SAW. Itu firman Allah yang mengatakan seperti itu. Jadi apa yang kita ucapkan, ya itu akan naik ke sana dan terbuka langit itu lalu nyampe di sana. Oh, fulan telah membaca memujiku, fulan telah memujiku. Termasuk surat Al-Fatihah kan juga sama ya. Ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani Abdi. Ya, segala puji bagi Allah. Allah menjawab, telah memuji hambaku. Dan ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Allah menjawab lagi, Atna alayya abdi, telah menyanjung hambaku, diriku. Coba, ketika kita baca Maliki Yaumiddin, ya, engkaulah penguasa hari pembalasan, atau yang merajai hari pembalasan. Dijawab oleh Allah, Majadani abdi, telah menyanjungku, telah memujiku hambaku. Terus semua itu dijawab oleh Allah sampai habis, sampai waladhdallin. Oleh karena itu hadis. Ketika kita baca Fatihah, renungkan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah, dan apa yang kita baca Allah jawab. Yakinkan bahwa Allah jawab. Itu akan membuat kita jadi lebih khusyuk di sholat kita. Nah ini, ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya, kita lanjutkan lagi. Jadi tuktab atharukum. Jadi kenapa kita itu kalau sholat sunnah harus pindah tempat? Itu juga ada hadisnya, supaya atharuna katsira, supaya bekas-bekas itu banyak. Ada di sini, ada di situ, ada di sana, ada di situ, di semua tempat. Bahkan di rumah kita pun jangan harus dapat bagian juga, kan kata Allah kan. Jangan sampai nggak dapat bagian sholat sunnah kita di rumah. Nah, jadi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Luar biasa ya penyayangnya pada kita. Terus kemudian ini Rawahus Syaikhani, ini diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Syekh Imam Bukhari dan Syekh Imam Muslim. An Buraidah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Basyir, beri kabar gembira, al masyaina, orang yang banyak berjalan. Ini 12, kathiril masyi, banyak berjalan, fi dhulami, dalam kegelapan. 13, ailailan, yaitu di malam hari, ini saat maghrib, isya, subuh, nah itu gelap kan. Lianna min sya'nihil masaqqati, min sya'nihi al-masyaqqah, ya, min sya'nihi al-masyaqqatu walau fi wudu'il masabih, walau fi daw'il masabih, ya. Karena di malam hari itu adalah malam yang gelap, ya. Gelap itu kan akhirnya banyak hal yang membuat dia itu masyaqqah, susah gitu ya, sulit kalau jalan ke sana, takut masuk ada lubang, gelap gitu. Sekalipun ada lampu-lampu, walaupun ada lampu-lampu, tetap kan ada tempat gelap, tempat kita jalan itu kan. Kita masih mending di tempat ini. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di kampung, yang lewatin sawah, yang lewatin jalan-jalan? Kita kan nggak tahu ada ular apa segala macam ya. Ngeri juga kan. Nah itu makanya itu disebut kenapa fidzulami, dalam kegelapan. Ilal masajidi, ke masjid-masjid atau ke masjid, bin nurit tami, dengan cahaya yang sempurna, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat Allah jadi sekarang ini kata Nabi Muhammad SAW, beri kabar gembira sama orang-orang yang suka berjalan di malam hari untuk menegakkan sholat ke masjid itu. Apa? Yaitu dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Cuman sayang ya, sedikit orang yang memang sedikit ya. Ya, ini kalau saya ngaji ini tahu nih, wah berbondong-bondong insya Allah. Ya mudah-mudahan nih, ya, ini luar biasa.
Nah, ini terkait dengan satu surat yang ada di surat Al-Hadid ayat 12. Isyaratun ila qaulihi ta'ala, ini sebuah isyarat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Surat Al-Hadid ayat 12. Nanti 13-nya itu kita itu diirik, bukan apa ya, nanti orang-orang munafik kafir itu pada ngiri sama kita, pengen ngikut sama kita. Yaumataro, pada hari di mana engkau Muhammad akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini di tafsir itu disebutkan mengapa ada mukmin lagi perempuan. Ini merupakan satu hal kedudukan yang sama di hadapan Allah, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Ya, mereka akan mendapatkan. Nah, ini yas'a, ya, di mana cahaya mereka menyinari atau keluar cahaya mereka itu bersinar baina aidihim, di depan mereka, wa bi aimanihim, dan juga di sebelah kanan. Di depannya ada lampu yang terang menyinari kita pada saat kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Sementara di sini kita punya cahaya juga. Nah, tangan kanan di sini ini menunjukkan amalan-amalan kita yang rapot yang diterima dengan tangan kanan itu. Amalan-amalan soleh menurut tafsir, ya. Ada banyak tafsirannya itu. Hampir semua tafsirannya sama tentang itu. Terus busyrakum, beri kabar, bergembiralah kalian, ya, atau beri kabarlah kalian pada hari ini, pada hari itu, ya, jannatun, mereka akan masuk ke dalam surga-surga Allah, tajri, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itulah suatu kemenangan yang agung. Nah, nanti di ayat 13, pada saat kita, insya Allah, ya, pada saat kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim, kita itu bercahaya di depan kita, terus sebelah kanan kita bercahaya. Itu kemudian orang-orang munafik di belakang tuh pengen ikut kita. Tunggu, gitu. Ungkurna, tunggu, nastabik nur. Saya pengen dapat cahaya kalian, nurakum. Saya pengen dapat cahaya kalian. Tapi apa kata malaikat? Irji'u, balik ke belakang. Dimarahin. Dan pada saat itu tiba-tiba Allah buatkan sebuah pembatas dinding. Ya, di situ ada surun lahu babun. Ya, ada surun, ada dinding yang kuat, yang besar, yang nggak bisa ditembus lagi oleh orang-orang munafik yang pengen ikut kita. Dia ngikut kita itu karena apa? Pengen dapat cahayanya. Karena gelap banget. Saking gelapnya, melihat tangan tuh nggak bisa. Melihat tubuh itu nggak bisa. Saking gelapnya. Ya orang mukmin, ya orang kafir, ya orang munafik, pada saat itu gelap. Tapi tiba-tiba bagi orang mukmin keluar cahaya di depan kanan. Wah, orang-orang munafik bongol lari. Nah, kata malaikat penjaga-penjaga sana, pergi kamu ke belakang sono, cari cahaya kamu di dunia. Oh, udah nggak bisa ke dunia, udah nggak ada. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan terutama ini menggugah kita, memberi semangat kita untuk kita lebih banyak lagi untuk beramal ibadah dan juga tetap istiqomah untuk selalu berjamaah di masjid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.